Ya, ada saja hamba-hamba Allah yang tiba-tiba dia nelpon, nanya nomor rekening. Ya, saya kalau ada orang yang minta nomor rekening, saya nggak nanya ulang biasanya, langsung saya kasih. California dreaming about you. Balik lagi di konten ngoceh, ngobrol cerita hikmah. Kemarin di episode 1 kita bareng Ustadz Ferry Sulaiman, dan kali ini kita bakal bersama Ustadz Febri Eras Ceniagu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, inilah kira-kira. Wahai, selama kita pandemi udah 3 bulan ya? Lebih deh. dong. Lebih, bulan 3, salah, tiket bulan. Dari Bulan 3. Dari bulan Nah, 3. kita kan dulu tuh intens tuh ketemu. Ya, Nah, betul. setelah pandemi agak jarang-jarang nih. Ya. Social distancing. Iya, social distancing, bukan social standing. Bukan. Apa namanya tuh? Kegiatan apa nih, Ustadz? Selama pandemi nih, Ustadz? Bahwa pandemi tidak membunuh kreativitas kita. Jadi emas tetap emas, meskipun dia ditimbun bagaimanapun juga dia akan tetap menjadi emas. Begitu juga berlian akan tetap menjadi berlian meskipun ditimbun. Jadi kita tetap berkreasi, cuma biasanya kalau kita berbicara di depan orang banyak, kerumunan massa, cuma di masa pandemi kita tetap ngisi kajian, tetap dakwah tapi via online. Via online. Oke, berarti sekarang udah mulai merambah ke online juga nih, Ustadz ya? Wah iya, itu hikmah dari pandemi. Jadi salah satu hikmah pandemi itu kami buat akun YouTube sendiri ya. Wes, coba apa namanya Ustadz? Nama channelnya Ada di bawah ini nanti. di bawah. Oh, di bawah. Kita buat di deskripsi ya. Iya, di bawah nanti. Ya. Berarti selama pandemi ini tetap buat ngisi kajian tapi Iya, online. Tetap ngisi kajian tapi online. Sudah itu hikmah yang didapat juga bisa buat YouTube. Bisa buat YouTube. Buat Banyak YouTube. sebenarnya hikmah di balik pandemi itu banyak. Ya, paling tidak itu dia tadi yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanjakan, mengistirahatkan diri kita. Karena di masa sebelum pandemi itu kan kita dari pagi, kemudian waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kadang kita tidak punya waktu lagi untuk merehatkan badan kita. Jadi semasa pandemi itu, tapi kebanyakan juga sih istirahatnya. Sampai berbulan-bulan. Jamuran juga dia. Kebanyakan rebahan jadi ya. Kebanyakan rebahan ya. Tapi ala kulli hal semua itu kan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pas pandemi ini banyak orang yang ngeluh, aduh, kerjaan nggak ada, Buntu. buntu, bahasa kita buntu. Colsen, dah kata dulu. Nah, Ustadz untuk bisa survive pas pandemi ini gimana tuh Ustadz? Bahwa Allah itu memberikan kita rezeki tidak terhalang karena pandemi. Jadi jangankan 1 corona, 1000 corona sekalipun tidak akan menjadikan rezeki kita itu tidak diberikan oleh Allah. Banyak, justru saya malah lebih senang di masa pandemi itu karena saya dapat uang tanpa saya harus bekerja. Wah, Gitu. gimana itu Karena Ustadz? memang Allah memberikan rezeki kepada kita lewat jalur yang tanpa diduga-duga. Memang seperti itu janji Allah. Gimana itu kok Ustadz bisa dapat uang padahal tidak kerja ke sana, tidak kerja ke sini, di rumah saja. Ya, ada saja hamba-hamba Allah yang tiba-tiba dia nelpon, nanya nomor rekening. Ya, saya kalau ada orang yang minta nomor rekening, saya nggak nanya ulang biasanya, langsung saya kasih. Kadang kan orang nanya dulu tuh, untuk apa nomor rekening? Kalau saya nggak, saya husnuzon saja. Kalau ada orang udah minta nomor rekening, langsung saya kasih. Dan itu beberapa jam kemudian biasanya sudah masuk notifikasi. Waduh, Sudah masuk sekian juta. wih mantap itu. Itu kan enak dia. Di rumah dapat transferan, Rumah mantap. dapat transferan, ya gitulah kira-kira. Keadaan kita nih sekarang kan kemarin udah turun, naik lagi. Iya, Itu Masya Allah. mempengaruhi nggak Mempengaruhi apa nih? jadwal kajiannya? Oh, jadwal kajian. Ya, sedikit banyaknya pasti mempengaruhi. Karena sebelumnya, apalagi ini sekarang di bulan Syuro, di bulan Muharram. Biasanya kalau bulan Muharram ini kan ada peringatan 1 Muharram, nanti peringatan biasanya santunan anak yatim, ada peringatan 10 Muharram dan lain sebagainya. Biasanya banyak yang mengadakan kajian tablik akbar itu. Tapi karena pandemi ini, jadi
untuk sementara ya di stop kembali, istirahat dulu. Ya cuman enggak apa-apa, itu kita enjoy aja. Balik lagi ke Allah yang kasih Balik rezeki. lagi, Ya. kita enggak usah pesimis. Kita harus yakin dengan Allah yang Maha Memberi. Untuk kayak corona nih, kan dulu itu ada tuh penyakit lepra. Lepra. Itu kan sama tuh pandemi juga tuh kan? Bukan. Malah bukan pandemi itu ya? Yang pandemi itu namanya taun. Taun. Kalau lepra itu Lepra itu penyakit kulit. penyakit kulit. Iya. Itu nular juga kan? Iya, nular juga. Tapi dia kan kelihatan jelas. Nanti kulitnya belang-belang itu kalau lepra itu seperti. Dibilang panas nih. Nah, itu kan kemarin pernah denger nih suatu hadis atau apalah ya. Katanya di akhir zaman hanya umatku yang menjaga wudhu yang selamat dari penyakit menular atau apa pandemi atau pernah dengar tapi belum tahu jelas itu gimana itu penjelasannya? Ya bahwa menjaga wudhu itu ya menjadi satu keharusan, bahkan itu nanti kita dicintai Allah ketika kita menjaga wudhu kita, karena Allah mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Tapi perlu dipahami hadis yang Adep bilang tadi itu agak kurang tepat kalau seandainya kita katakan oh kita cukup kok dengan berwudhu tanpa harus cuci tangan dengan sabun, tanpa harus menjaga jarak segala macam, itu kurang tepat. Karena yang namanya penyakit itu harus diserahkan kepada ahlinya. Dan memang segala sesuatu itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau kita mau pinter buat pempek ya kita belajarnya sama master pempek. Ya nggak bisa kita mau belajar buat pempek tapi belajar sama orang yang nggak pernah masak pempek gitu. Nanti kan berantakan jadinya. Gitu. Jadi sementara penyakit ini kan dia baru hilang kemudian ketika kita cuci tangan dengan sabun, ketika pakai hand sanitizer, tapi dalam bentuk kadar yang tidak terlalu berlebihan kan. Karena hand sanitizer ini kan kalau terlalu berlebihan nanti jadinya bahaya juga. Virus baik akan mati di tangan kita, di tubuh kita itu. Jadi ikuti saja protokol kesehatan. Tidak cukup hanya sekedar menjaga wudhu saja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Di Linggau kan sekarang menjadi zona merah itu. Dari naik, turun, naik lagi. Itu karena sebenarnya kesadaran masyarakat juga kurang. Ya mungkin karena faktor muak juga sebenarnya. Capek, iya. Iya. Pakai masker habis. Masker yang sekali buang habis, masker yang dicuci kotor semua. Ujungnya sudahlah. Jadi agak kurang tepat berarti yang pernah. Tapi hikmah dibalik untuk menjaga wudhu itu besar gitu. Iya, hikmahnya pasti banyak. Wudhu itu kan membuat kita berusaha menjadi orang yang suci, berusaha mensucikan diri. Bahkan Sayyidina Ali itu kalau terlepas dari wudhu atau wudhunya batal itu mukanya sampai merah. Kenapa? Karena pengen wudhunya selalu terjaga. Bahkan kan sebelum tidur juga kita dianjurkan untuk berwudhu. Meskipun secara akal mungkin lah untuk apa kita berwudhu sebelum tidur. Padahal kan tidur itu membatalkan wudhu. Ya batal juga kan kalau kita wudhu sebelum tidur. Nanti waktu tidur kan batal juga. Tapi bukan itu maksudnya. Kita ittiba'an li sunnati Rasulillah, mengikuti sunnahnya Nabi. Dan kita selalu berusaha dalam keadaan suci tadi, agar ketika mati dalam keadaan suci begitu. Tapi tidak cukup hanya dengan wudhu saja kemudian membasmi corona sampai ke akar-akarnya, yang kurang tepat. Tapi cukup membantu. Ya cukup membantu. Sila kata itu apa? Menunjang. Tapi kita harus tetap ikhtiar yang lain. Ikhtiar yang lainnya betul. Cuci tangan pakai sabun, segala macam. pakai masker. Betul. Sudah itu jaga daya tahan tubuh. Berarti banyak nih ya. Kalau misal kita lihat kan orang banyak teriak, wah corona bikin susah, corona bikin ini. Tapi di balik datangnya corona ini ternyata banyak hikmah-hikmah yang datang. Dan apa ya? Untuk kita ke depannya itu lebih baik. Kayak Ustadz tadi yang dulunya nggak pernah rekaman, jarang di depan kamera, tiba-tiba karena corona nggak kemana-mana, jadi buat YouTube. Betul. Nah itu hikmah-hikmah yang luar biasa sih menurut.
menurut aku pribadi itu bagaimana cara Ustadz untuk mengkampanyekan agar masyarakat itu sadar akan ini corona ini ada loh. Itu gimana Ustadz? Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita lewat video call kemarin, yang videonya sudah tersebar itu, bahwa corona itu memang benar-benar ada. Cuma jangan terlalu berlebihan menanggapi corona itu sendiri. Contoh kayak ada WC. Ya masa WC pakai social distancing, ini berlebihan. Yang namanya WC kan, bayang nggak ini WC, ada 3 WC nih. Di situ kan ada biliknya kan, di ruangan tertutup. Tapi di tempat yang tengah itu disilang karena social distancing tadi. Ini kan berlebihan namanya. Ya ngapain juga, kan ada temboknya gitu. Iya, ada sekat itu ada kan. sekatnya, ya social distancing sih social distancing. Tapi kalau udah ada sekatnya kan untuk apa lagi? Ini kan berarti terlalu berlebihan. Tapi kita harus tetap, itu dia tadi, waspada. Sebenarnya banyak caranya. Kalau kita yang dari kalangan santri, biasanya dari kiai-kiai kami sudah memberikan bacaan-bacaan untuk menangkal corona itu sendiri, dan banyak. Misalkan bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim, dan banyak lagi bacaan-bacaan yang lainnya untuk mencegah diri kita dari corona tersebut. Nanti kalau mau bisa doanya bisa kita tulis di deskripsi Di bawah deskripsi nanti. atau Doa. nanti bisa dicek di YouTube-nya Ustadz Febri. Betul, bisa Doa-doa juga. untuk agar kita terjaga dari Iya. penyakit-penyakit menular gitu ya. Iya, dari situ. Tapi kita harus yakin dia itu ada penyakit. Penyakit. Tapi kalau yang dari kita baca sebenarnya, dia penyakit dibilang terlalu mematikan itu enggak. Buktinya Singapura dari sekian banyak kasus yang positif, yang mati hanya sekian. Puluhan, tidak sampai ratusan, tidak sampai ribuan, tidak sampai puluhan ribu kan. Berarti kan berhasil menangani penyakit tersebut. Kan begitu dia. Intinya berarti kita harus tetap waspada, tapi Waspada. jangan berlebihan Jangan Ustadz ya. berlebihan tuh enggak boleh. You